Nah, pastikan kita bukan hanya orang yang sadar, tapi adalah orang yang sabar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittiba'il huda wa nahana 'an ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa lahu illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairu lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairu lahu. Hadirin ikhwanifillah rahimakumullah, alim ulama, amir umara, hadirin santriwan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selepas kita bersyukur kehadirat Allah yang Maha mengatur, termasuk mengatur pertemuan kita pada sore ini, dua di antara sekian banyak penyebab Allah masih berikan kesempatan ini. Yang pertama, karena jatah rizki kita masih ada. Setinggi apapun jabatan kita, jika jatah rizkinya sudah habis, meninggallah kita. Begitu juga sebanyak apapun harta kita, jika jatah rizkinya sudah habis, meninggallah kita. Oleh karenanya, mari kita manfaatkan sisa rizki yang Allah berikan kepada kita untuk terus taat, beribadah. Mudah-mudahan semua bentuk ketaatan kita, termasuk duduknya kita di majelis ini, diterima menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kenapa kita diberikan kesempatan kembali duduk, bertemu, bermuajahah? Di antaranya karena Allah ingin kita bertaubat atas setiap salah dan dosa-dosa kita, disengaja atau tidak disengaja kesalahan kita. Kita manusia yang tidak pernah luput dari dosa. Oleh karenanya mudah-mudahan pula duduknya kita di majelis ini, berangkatnya kita, langkah-langkahnya sebagai penghapus dosa, dan juga langkah-langkah berikutnya menjadi terangkatnya derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita coba melihat makna secara utuh kalimat yang akhir-akhir ini kita dengar. Tiap hari kita mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Tiap hari juga kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tiap hari juga kita yang tidak lupa akan mengucapkan hauqalah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Atau secara khusus hauqalah saat mendengar azan. Ini kepada adik-adik yang dicintai Allah, ada isyarat dari Nabi kita saat adzan itu menjawab apa yang diucapkan oleh yang adzan, bukan malah berbicara. Makanya kenapa ada satu hadis yang mengatakan siapa saja yang menjawab apa yang diucapkan oleh yang adzan, sama seperti yang diucapkan oleh yang adzan, kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, dengan jawaban la haula wala quwwata illa billah, selesai dia menjawab, maka di ujungnya Nabi kemudian mengatakan ghufirallahu, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Lebih dari itu mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mari kita bangun. Masjid ini dibangun sebagai pusat peradaban. Maka semakin dekat dengan masjid, semakin sering berada di masjid, semakin beradablah saya, semakin beradablah Bapak Ibu, dan semakin beradablah adik-adik yang hadir saat ini insyaallah. Maka hadirin watul iman, selain hauqalah yang sering kita ucapkan, setiap hari juga kita tidak pernah lupa mengucapkan tahlil. Sama kaitannya dengan tadi adzan, karena di ujungnya ada kalimat la ilaha illallah, maka kita pun akan otomatis menyebutkan la ilaha illallah.
Lepas dari itu, ada di setiap setelah sholat kita mengucapkan tahlil. Artinya ini bagian yang tidak lepas Bapak. Nah maka ada satu lagi diantaranya istirja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Walaupun secara umum Allah sudah sampaikan bahwa ternyata istirja ini diucapkan bukan hanya karena kematian, tetapi karena musibah yang banyak. Di antara musibah yang Allah sebutkan ada 5. Nah itu yang akan kita bahas pada sore ini. Namun kita akan berjalan bukan dari kalimat istirjanya, bukan dari kalimat innalillahinya, tapi dari kalimat yang sering didengar oleh santri apalagi. Wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Nah ikhwani fillah rahimakumullah, kata Allah, berikanlah kabar gembira orang-orang yang sabar. Ini ada makna yang luar biasa, adik-adik, ibu bapak. Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Artinya orang sabar harus gembira, Pak. Dan orang yang gembira itu orang yang sabar. Orang yang sabar pasti bahagia. Orang kalau mau bahagia, sabarlah dia. Dan salah satu ciri dia orang sabar adalah alladzina idza asabathum musibatun qalu, mereka akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi salah satu contoh dari dia menjadi orang yang sabar adalah ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampai para ahli tafsir menyebutkan Bapak Ibu, ini tidak boleh ada jeda. Jadi kalau dapat musibah itu langsung ucapannya tidak ada yang lain kecuali langsung mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena kalau ada jeda, adik-adik, itu bukan sabar tapi sadar. Jadi kalau nggak ada jeda, itu baru disebut orang sabar. Berarti dia yakin bahwa apa yang menimpanya itu dari Allah. Tapi kalau ada jeda 1 hari, 1 jam, maka saat ada jeda itu dia bukan sabar tapi baru sadar, Pak. Nah pastikan kita bukan hanya orang yang sadar, tapi adalah orang yang sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada 3 alasan utama kenapa orang yang sabar ini harus bahagia. Kata Allah, berikan kabar gembira. Ini orang sabar itu mesti bergembira. Ada 3 alasannya. Yang pertama, orang sabar ini harus bahagia karena dia ini akan dicintai. Coba cek adik-adik, ini punya teman masing-masing, senangnya punya teman yang sabar atau yang banyak ngeluh? Kita punya teman, dia ngeluh terus, yang satu sabar-sabar gitu. Kita senang yang mana? Yang sabar kan? Kita akan lebih mencintai yang sabar daripada yang sering ngeluh. Kita akan sering mencintai Pak anak kita yang sabar daripada anak kita yang sering ngeluh. Maka pastikan juga ibu-ibu, ibu juga akan sangat mencintai suami yang sabar daripada suami yang ngeluh-ngeluh. Dan lebih dari itu adik-adik, kenapa orang yang sabar akan bahagia? Karena bukan hanya dicintai oleh manusia. Allah sampaikan ternyata bukan dicintai oleh manusia. Dalam surat Ali Imran 146 Allah sampaikan wallahu yuhibbu as-sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jika orang yang mencintai kita saja sangat luar biasa, orang tua kita mencintai kita, apapun diberikan kepada kita. Kita mencintai orang lain, kita berikan apapun, Pak. Bahkan bukan hanya harta, jiwa sekalipun kita rela berkorban untuknya. Kenapa? Karena cinta. Dan bagaimana jika Allah yang mencintai? Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ali Imran 146. Ini alasan ke-1 kenapa orang sabar harus bahagia, karena dicintai Allah. Resiko dari dicintai adalah akan selalu dibersamai. Jadi kalau adik-adik mencintai seseorang, pasti akan menemani kemana saja, minimal walaupun hanya dengan doa saja. Mencintai guru kita, kita tidak akan pernah meninggalkannya, minimal dengan doa kita sampaikan terus. Orang tua mencintai anaknya, walaupun tidak bareng dengan anaknya, dia tidak akan pernah lepas mendoakan anaknya. Begitupun bapak yang mencintai istrinya tidak akan pernah melepaskan istrinya, minimal hanya dengan doa saja didoakan terus. Ini bagian yang kemudian menunjukkan resiko dari dicintai oleh manusia itu, Pak. Manusia itu akan membersamai terus.
Dan resiko dari dicintai Allah itu, orang sabar itu dicintai Allah karena Allah akan membersamai orang sabar. Surat Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang. Ini alasan kedua kenapa orang sabar harus bahagia, karena akan dibersamai oleh Allah kapanpun, dimanapun. Yang ketiga Pak, kenapa orang sabar harus bahagia? Surat Az-Zumar ayat 10. Di dalam surat Az-Zumar ayat 10 di ujungnya Allah sampaikan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Kenapa orang sabar harus bahagia? Karena ternyata pahala sabar itu bighairi hisabin, tanpa hisab. Innama yuwaffas sabirun, hanyalah orang-orang yang sabar itu akan diwafatkan oleh Allah ajrahum, dengan ganjaran mereka orang yang sabar bighairi hisabin, tanpa hisab. Oleh karenanya marilah kita raih kebahagiaan, ibu bapak adik-adik semua. Kita raih kebahagiaan dengan bersabar. Pertemuan sebelumnya dengan saya itu dibahas tentang sabar yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mudah-mudahan masih ingat, tapi kalau lupa berarti yakin kita manusia. Karena manusia itu pelupa. Dimana kita tahu bahwa kita manusia pelupa? Di setiap doa sebelum tidur, ayat Quran yang dibaca oleh Nabi sebelum tidur. Contohnya Pak, ini salah satu dari sekian banyak doa yang dibaca sebelum tidur atau ayat yang dibaca sebelum tidur, yaitu Al-Baqarah ayat terakhir misalnya. Di situ ada tuh, Rabbana la tu'akhidna, ya Allah jangan siksa kami, innasina, kalau kami lupa, au akhtona, kalau kami salah. Jadi seharian itu Bapak, kita itu banyak salah, banyak lupa. Makanya disuruh oleh Nabi sebelum tidur membaca ini diantaranya, supaya Allah kemudian tidak menyiksa kita karena lupa kita dan karena salah kita. Apalagi adik-adik, mohon maaf ya, para penghafal Quran itu di dalam riwayat Imam Bukhari ada satu penegasan khusus. Bisa mali ahdi wa ayakula nasitu ayatan kaita wa kaita balusya wastudhkirul Quran fa innahu asyaddu tafasyan min sudurir rijal minan na'am. Apa kata Nabi? Seburuk-buruk manusia adalah yang mengatakan aku pernah hafal ayat ini, aku pernah hafal ayat ini, tapi kemudian aku lupa ayat ini, aku lupa ayat ini. Jadi yang pernah hafal kemudian lupa, kata Nabi bi'sa mali ahadihim, itu adalah seburuk-buruk manusia. Apa kata Nabi? Jangan katakan aku lupa, bal nusia, tapi aku melupakannya. Jadi kata Nabi Pak, bukan lupa tapi nusia, dilupakan. Artinya kalau kita terus ulang-ulang gak akan lupa. Kenapa kita jadi lupa? Karena tidak diulang-ulang. Maka dosalah orang yang tidak mengulang-ulang. Makanya perintahnya dari Nabi, wastudhkirul Quran, ingat-ingatlah terus Al-Quran. Fa innahu asyaddu tafassiyan min suduri rijali minan na'am, karena Al-Quran itu akan cepat lepas dari ingatan seseorang, lebih cepat dari unta yang lepas dari ikatannya. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan adik-adik yang di sini, bapak-bapak, ibu-ibu ikut doakan. Mudah-mudahan yang di sini ini bukan hanya jadi penghafal Al-Quran, karena sudah terlalu banyak yang hafal Quran. Kita sedang butuh ulama. Jadi mudah-mudahan adik-adik ini yang di sini lebih dari sekedar hafal Quran Pak. 600 lebih Pak 2 tahun ini saat pandemi yang meninggal dunia para ulama. Tanggal 4 Juli 2021 diumumkan oleh MUI, yang didata oleh MUI, yang masuk kategori ulama itu meninggal sampai 584 ulama. Itu tanggal 4. Belum lagi setelah tanggal 4 Pak, sampai sekarang ulama-ulama tetap berguguran. Dan yakinlah, mengganti pejabat Pak berjajar ngantri orang siap menggantikan. Tapi saat ulama wafat, lama Pak menggantinya. Maka tambah satu doa Bapak Ibu di dalam doa-doa selain Robbi habli minas solihin, karena tidak cukup hanya soleh Pak,
Kita minta anak kita sebagai ulama agar tidak hanya berguna untuk diri dan keluarga, tapi juga untuk agamanya. Adik-adik pun silahkan setiap sholat khusyukkan dalam sholat, bukan hanya dimudahkan hafal Quran, tapi minta, ya Allah, jika Engkau berkehendak aku jadi ulama, jadikan aku ulama ya Allah. Nah, ini sabar Pak. Orang sabar ini tanpa hisab. Makanya kenapa harus bahagia? Karena akan dicintai Allah, akan dibersamai Allah, dan yang ketiganya pahalanya tanpa hisab. Kalau sholat berjamaah Pak, itu 27 derajat, 25 derajat, 27 kalau jahar, 25 kalau sir. Karena tidak ada amin dan tidak ada sami Allahu liman hamidah, berkurang 2. Dua-duanya hadis sahih 27 25. Itu batasan. Jadi kalau berangkat ke masjid sholat berjamaah dapat pahala 27 atau 25. Baca Al-Quran satu hurufnya dapat 10. Tapi kalau sabar adik-adik itu dapatnya tanpa batas. Makanya Al-Imam Al-Ghazali Pak di dalam kitabnya menyebutkan ada 3 jenis sabar, bukan hanya satu. Misalnya kata Imam Al-Ghazali, as-sabru ala aujahin. Sabar itu ada beberapa tingkatan, ada beberapa jenis. Yang pertama adalah sabrun ala taatillah, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Adik-adik pengajian begini harus sabar tidak? Sabar dari apa? Itu nanti adik-adik buka dalam surat Al-Anfal, ada ayat khusus yang penggunaan kalimat mendengarnya sampai diulang 5 kali itu. Itu dari ayat 21 sampai ayat 25, itu sampai nanti kita melihat bagaimana Allah menyebutkan mendengar sampai 5 kali Pak. Karena ternyata mendengar itu bukan urusan gampang Pak. Apalagi kalau Jumatan Pak, harus mendengarkan di kondisi masjid penuh, semua sudah wangi, semua sudah pakai baju bagus, kemudian ustadznya tidak boleh ngabodor. Kalau di Jumatan itu, makanya pasti akan sangat enak tidur, ngantuk. Wah, itu sudah nyaman banget. Itu pasti mendengarkan khutbah seolah dinina bobokan. Ayo tidur, ayo tidur. Makanya cek nanti santri di sini ada CCTV nggak? Nanti pasang. Nanti coba pasang. Itu khusus misalnya santri kalau Jumatan dicek silahkan. Siapa yang santri tertidur, siapa yang tidak tidur. Nanti akan tercengang kita melihatnya. Bukan hanya santri yang tertidur, tapi bapak-bapak pun banyak yang tumbang. Karena kadang-kala Pak baru tahmid saja sudah, ya Allah enak banget gitu. Apalagi di sini penuh, oksigen kurang, itu nyenyak sekali. Tidak 1-2 Pak yang gagal saat Jumatan. Sampai ada yang mengatakan fala Jumatalah. Jika orang tidur Pak, itu disamakan dengan orang yang bercakap-cakap. Fala Jumatalah, maka dia tidak Jumatan. Makanya pastikan gitu. Ternyata sabar itu bukan hanya dalam urusan musibah. Kata Imam Al-Ghazali, sabar pertama dalam apa? Taatilah, taat kepada Allah Pak. Duduk di majelis 1 jam cangkel, belum ada kopi, air juga nggak ada, ngantuk. Jadi coba kalau semuanya dikasih minum kopi, nanti insya Allah ada kajian khusus bab kopi, keren itu. Nanti Ustaz temanya khusus kopi, biar nanti kalau kajian ada kopi. Kopi ini dari 2 bahasa Pak yang saya temukan. Yang pertama dari kohwah, kuwah. Yang kedua adalah dari kafah. Tapi bukan kafah udhulu pisimi kafah, bukan. Tapi kafah, kafatun. Nah nanti dicek silahkan. Itu asalnya dari Turki. Ini kopi 5 detik lah, 5 menit bahasan kopi, biar senang ngopi. Jadi asal muasal kopi itu dari kohwah, dari kuah. Kuah itu kuat. Jadi dulu orang-orang Turki kalau minum kopi itu supaya kuat. Supaya kuat apa? Melek. Supaya kuat apa? Kuat dia gadang menjaga negaranya waktu itu. Kemudian supaya kuat beribadah. Nah ini sehingga dinamai kohwah dari kuah. Kemudian ada satu lagi Pak dari kafah. Ada satu daerah di Turki namanya Kafah, dan Kafah ini penghasil kopi terbaik, sehingga dinamailah kopi ini Kafah karena dari satu daerah itu. Kemudian orang minum Kafah ini Pak, kita sekarang mendengarnya, kenapa orang jadi tidak tertidur? Karena ada satu zat di dalam kopi yang disebut dengan kafein. Ini dari kafah, kafain Pak.
Nah itu kemudian orang minumnya Pak, pertama kali kopi itu ditubruk. Jadi pertama kopi yang ada di dunia ini adalah kopi tubruk. Di belakang ada ahli kopi. Jadi kopi tubruk Pak. Kopi tubruk itu kan sederhana sekali. Bubuk kopi, simpen, kasih air panas, beres gitu. Nah ternyata imanifillah rahimakumullah, dari situ nanti ada nama-nama selain dari tadi ya. Ada Arabica, ada Robusta, termasuk Robusta Pak, bahasa Arabnya adalah Kuwatul Qahwah, atau disebut juga Qawyul Qahwah. Artinya Robusta itu kopi yang sangat kuat, terasa banget kopinya. Nah kecuali punten yang suka mocha. Ada yang suka kok mocha? Nah itu juga nama bandara Pak. Itu nanti kita bahas tuntas bab kopi. Intinya kalau ngantuk ngopi, jangan tidur. Tidur nanti kalau sudah lelah banget baru tidur. Ini baru lelah sedikit, tiba-tiba ngobrol pas mau ngaji, ya Allah baik banget, baru juga baca Quran, aku sudah ngantuk. Ini anugerah memang, langsung sedekah tidur. Bukan begitu, lawan dulu. Bisa jadi ngantuknya bukan anugerah dari Allah, bisa jadi itu yang disebut dengan godaan setan, bukan? Bukankah at-tasawwubu minasyaiton, menguap itu dari setan? Baik, itu cukup kopi ya, biar nanti kita kopi. Sediakan kopi. Ah, ini sabar. Ternyata sabar itu Pak, bukan hanya di urusan musibah, tapi kata Imam Al-Ghazali, sabar itu adalah ala sobrun ala taatillah, dalam ketaatan. Maka pastikan adik-adik sholat harus taat, bapak ibu sholat harus sabar. Banyak sekali ayat yang berkenaan dengan itu. Perintah Allah di dalam surat Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-sholati wastobir alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atas sholat itu. Kemudian di ayat lain banyak, wasta'inu bis-sabri was-sholah, Al-Baqarah 45. Tadi juga ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-sholah. Jadi kaitan dengan sholat dan sabar ini menunjukkan bahwa adik-adik sholat itu harus sabar. Dimulai dari mana sabarnya? Dari dimulai wudunya, dari dimulai tahu waktunya, dari dimulai dari saat mendengarkan azan, itu pun harus sabar. Kemudian saat selesai adzan Pak, kan itu ad-du'a bainal adzan wal iqamati la turaddu. Doa antara adzan dan qomat tidak ditolak, artinya akan sangat mudah diijabah oleh Allah. Adik-adik semua, ibu-ibu, bapak-bapak punya kebutuhan yang banyak. Kenapa tidak dimanfaatkan untuk berdoa? Walaupun doa di situ ada yang menjelaskan adalah doa setelah adzan. Ada juga yang menyebutkan doa di situ adalah sholat. Karena ad-doa hiya as-sholatu huwa atau hiya ad-doa, bahwa sholat itu adalah doa. Atau doa yang kita butuhkan, misalnya adik-adik, ya Allah mudahkan saya cepat hafal Quran, kuatkan ya Allah hafalan saya. Lebih dari itu, ya Allah mudahkan saya mengamalkan isi dari kandungan Al-Quran. Jadikan saya ulama. Di setiap setelah selesai adzan, sabar. Kemudian apa yang kedua kata Imam Al-Ghazali, sabrun ala maharimihi, sabar dari semua yang diharamkan, semua kemaksiatan itu pun perlu kesabaran. Nabi Yusuf digoda oleh perempuan cantik, dia tetap sabar dalam pendiriannya. Punten, aku tidak mau, lebih baik aku dipenjara daripada aku berzina denganmu. Sabar meninggalkan maksiat. Nonton TV, matikan TV, itu pun perlu kesabaran. Matikan handphone untuk baca Quran, matikan handphone untuk taat kepada Allah pun perlu kesabaran. Update status pun perlu kesabaran. Nah ini semuanya ternyata bukan hanya bab musibah. Yang ketiga, sabar itu apa? Baru sobrun alal musibati, sabar dalam musibah. Nah makanya tadi Bapak Ibu saya sebutkan bahwa ternyata musibah bukan hanya kematian. Walaupun di Indonesia sudah sangat identik penyebutan innalillahi, pasti pertanyaan berikutnya sa'anu maut. Jadi kalau ada yang update statusnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, pasti orang akan komentarnya sa'anu maut.
Padahal Pak, kalimat itu sudah Allah tegaskan bukan hanya berkaitan dengan itu, cuman kita sudah jadi kebiasaan. Mari kita perkuat Bapak Ibu, biar innalillahi bukan sekedar innalillahi. Allah sampaikan ada sampai 5. Yang pertama, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Al khauf ini takut. Berarti saat adik-adik sedang takut, apa ucapannya? Innalillahi. Makanya jika adik-adik update status innalillahi, kemudian ditanya sama orang, kamu kenapa? Siapa yang meninggal? Gak ada yang meninggal, tapi aku sedang takut. Takut sama apa? Sekarang lagi musim si COVID. Takut dengan COVID. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah, akan kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua, walju', lapar. Adik-adik kalau lapar apa ucapannya? Lapar bro, lapar ya. Bukan, kalau orang sabar ucapannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga nanti kalau ada yang dengerin innalillahi wa inna ilaihi raji'un, jangan langsung mati Pak, bisa jadi dia lapar. Jadi dia bertamu sama kita, tiba-tiba ucapan pertamanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pastikan jangan dulu langsung ingatnya mati, tapi tanya sudah berapa lama tidak makan. Iya Pak Ustaz, bener. Kadangkala ini kita tidak hanya sudah terfokus gitu, premnya itu sudah kuat, kita itu mendengar innalillahi itu adalah kematian, padahal lapar pun di dalamnya. Walaupun nanti para ulama berbeda pendapat Pak, misalnya dalam tafsir Ibnu Katsir yang disebut dengan lapar itu ada yang disebut lapar itu ternyata itu di tafsir Ibnu Katsir di paling ujungnya di bawah membahas tafsir ini 155, 156, 157, dia mengatakan bahwa yang dimaksud alju itu lapar karena saum Pak. Jadi orang yang sabar itu adalah orang yang mengucapkan innalillahi saat dia kelaparan, dan laparnya adalah saat saum gitu. Tidak akan mengeluh saat saumnya, tapi dia menyadari ini perintah dari Allah dan nanti pun akan kembali makan begitu. Kemudian al-khauf kata Ibnu Katsir ini adalah khauf kepada Allah, takut kepada Allah. Walaupun secara umum Pak ijma kebanyakan para ulama menyebutkan khauf di sini adalah bukan hanya takut kepada Allah, tapi setiap ketakutan. Juga kemudian lapar bukan hanya saat saum, tapi semua bentuk kelaparan. Yang ketiga, pawanaksim minal amwal. Nah, ini bapak-bapak buka dompet gak ada uangnya, apa diucapkannya Pak? Kalau orang sabar pas buka dompet, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini jarang sekali kan adik-adik buka dompet gak ada uangnya ucapan innalillahi. Yang ada langsung nelpon, mama uang habis, padahal pakai innalillahi dulu. Assalamualaikum mama, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang mati dek? Tidak ada yang mati mah. Terus kenapa innalillahi? Dompet habis. Wa naqsim minal amwal, kurang harta. Kurang harta itu Pak Punten bisa kehilangan. Hilang harta yang kita miliki, ucapannya tidak ada yang lain, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Adik-adik buka dompet padahal uangnya tadinya baru datang 300 juta ya, nanggung kalau 300.000. Kalau halusinasi kan harus banyak. Jadi kalau ngelamun itu yang banyak. Pas dibuka dompet 300 juta, tiba-tiba pas dilihat lagi sudah hilang. Maka tidak ada ucapan yang lain kecuali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, uang saya hilang. Sudah, karena itu dari Allah akan kembali kepada Allah. Nah, ini wanaksi minal amwal, Pak. Yang keempat, wanaksi minal anfus. Baru di sini masuk kematian. Kekurangan jiwa ini bukan hanya kematian, termasuk kata Ibnu Katsir adalah ghairu sihatin atau al-marad, sakit. Setiap bentuk kesakitan itu bagian dari kekurangan jiwa ini. Setiap kecacatan yang kita miliki itu pun adalah kekurangan dari jiwa ini. Maka di ujungnya adalah kematian. Baru itu bagian terakhir Pak. Cuman memang jarang diumumkan di masjid itu atau di grup. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedang sakit. Itu biasanya tidak innalillahi karena konotasinya kalau innalillahi meninggalnya. Padahal itu bisa saja innalillahi sedang sakit itu karena penyakitnya dari Allah. Sampai Nabi Ibrahim mengatakan fa idza maridtu fa huwa yashfin.
Nabi Yunus pun demikian, fa idza maritu fa huwa yashfin, jika aku sakit Allah yang menyembuhkan. Nah, ini bagian yang kemudian kita harus perkuat, bahwa musibah di antara bagian yang keempat, kematian itu di bagian keempat. Dan yang terakhir Pak, wasamarat, buah-buahan. Imam Ibnu Katsir Pak menyebutkan tentang buah-buahan ini bukan hanya buah-buahan, jeruk, mangga, bukan kekurangan itu. Tapi Ibnu Katsir menyebutkan adalah wasamarat, kekurangan samarot, anak-anak. Jadi samarot ini digambarkan oleh Ibnu Katsir adalah saat menyebutkan anak-anak. Jadi anak-anak itu sebagai buah dari rasa cinta suami dan istri. Walaupun tetap para ahli tafsir kebanyakan menyebutkan samarot itu ya samarot. Saat dibuka kulkas tidak ada buah, maka tidak ada ucapan lain kecuali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya Pak, kenapa tadi saya sebutkan berulang kali ini tanpa jeda, karena Nabi pernah mengatakan as-sabru inda sigmatil ula. Sabar itu saat hantaman pertama kali. Sabar itu saat kejadian pertama kali. Ucapan innalillahi ini diucapkannya saat kejadian. Mobil diam, tiba-tiba dari belakang ditabrak, rusaklah mobilnya, rusaklah motornya. Yang punya mobil lihat, maka tidak ada Pak ciri dia orang sabar kecuali langsung mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau yang sadar Pak, dia akan ngomongnya pas lihat siapa yang nabrak ini? Ayo siapa yang nabrak? Dia nyari dulu siapa yang nabrak. Baru nanti setelah itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau orang sabar, kata Nabi, as-sabru inda sidmatil ula, sabar itu di kejadian pertamanya. Nah, makanya adik-adik, bersabarlah dalam taat kepada Allah, bersabar dalam meninggalkan maksiat, dan bersabar kita dalam mendapatkan musibah. Baik Bapak Ibu, kita lanjut dengan kalimat istirjanya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi, kita ini milik Allah. Maka saat kita milik Allah, seperti adik-adik punya buku, terserah adik-adik mau dipakai apa saja buku itu. Mau dipakai nulis silahkan, mau dirobek-robek silahkan, terserah adik punya adik. Bapak punya handphone, bapak yang pakai handphone itu mau dipakai untuk nelpon, mau dipakai WA, mau dipakai lempar anjing silahkan Pak. Terserah bapak. Maka kita innalillahi, kita milik Allah Pak. Maka kalau milik Allah terserah Allah. Tangan kita ini begini Pak, kita hanya ikhtiar saja. Kita tidak pernah kok di usia seperti ini kita meminta kepada Allah, ya Allah usia saya 60 tahun harus begini wajah saya, nggak ada Pak. Itu sudah Allah fi ahsani taqwim. Makanya Allah kemudian sampaikan innalillahi ini Pak, kita milik Allah itu yakinkan 4 hal. Yang pertama, innalillahi itu berarti menunjukkan Allah Maha Tahu, tidak pernah keliru Pak. Allah itu Maha Tahu, tidak pernah bodoh. Jadi saat adik-adik mengucapkan innalillahi, kita milik Allah, maka yakinkan Allah itu Maha Tahu. Kenapa adik-adik di sini? Allah Maha Tahu Pak. Kenapa kita ada di sini Pak? Kenapa kita sakit Pak? Kenapa kita diberikan rasa takut? Allah Maha Tahu Pak. Jangan pernah menyalahkan Allah. Allah Maha benar, Allah Maha Tahu, Allah tidak pernah bodoh. Yang bodoh itu kita Pak. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak ada satupun ilmu yang diberikan kepada kita kecuali qalil, sedikit sekali. Malaikat saja Pak bertasbih kepada Allah, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, Maha suci Engkau, kami tidak akan tahu apapun kecuali yang Engkau ajarkan ya Allah. Makanya adik-adik cek silahkan dalam surat Ar-Rahman ayat kedua apa? Baik, yakini benar. Kaitan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban itu, maka nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu dustakan adalah alamal Quran. Apa alamal Quran itu? Allah yang mengajarkan Al-Quran. Berarti nikmat yang paling utama Pak dari sekian banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung, seperti dalam surat Ibrahim ayat 34, seperti dalam surat An-Nahl ayat 15, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kita nggak bisa menghitung itu Pak. Dan ternyata dari nikmat yang paling banyak itu Pak, yang tidak bisa kita hitung, nikmat yang paling utama di surat Ar-Rahman itu disebutkan adalah alamal Quran. Jadi Bapak diberi sehat, Bapak diberikan
kehidupan, ibu bapak diberikan harta itu untuk mensyukuri nikmat Quran gitu Pak. Kita usaha untuk belajar Quran, memahami Quran, mengamalkan Quran. Kita kemudian mendapatkan kesehatan supaya kita mempelajari Quran, memahami Quran, mengamalkan Quran. Kita bersama-sama mendapatkan nikmat duduk bareng dengan keluarga supaya kita bisa mempelajari Al-Quran, memahami Quran, mengamalkan Quran. Karena dari 31 kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Pak, ujungnya adalah ke alam Al-Quran. Sebagaimana di surat Al-Baqarah 152, 153. Punten 151, 152. Kama arsalna fikum rasulam minkum yasru alaikum ayatina wa yuzakikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Jadi Nabi Muhammad itu Pak diutus oleh Allah, diberikan wahyu, wahyunya Quran. Kemudian wahyu itu diajarkan kepada Nabi Muhammad oleh Allah, kemudian diajarkan kepada sahabat, para sahabat, kemudian diajarkan Pak kepada kita umatnya. Maka lihatlah kata Allah, fadhkuruni adzkurukum. Ingatlah kepadaku melalui Al-Quran yang diwahyukan kepada Muhammad. Maka kita disuruh Pak berzikir diantaranya dengan Al-Quran. Kemudian lebih dari sekedar bersyukur, berzikir washkuruli, dan bersyukurlah. Lebih dari sekedar berzikir, kita diperintahkan bersyukur. Dan ternyata Pak, syukur dikaitkan dengan Quran. Maka salah satu bentuk kita bersyukur itu adalah saat mensyukuri nikmat yang paling utama, yaitu nikmat Al-Quran. Maka yakinkan Allah Maha Tahu Pak. Adik-adik bisa baca Quran karena Allah ajarkan. Gurunya sama, waktunya sama, tapi baca Qurannya beda. Ada yang sudah pintar, ada yang sudah hafalnya banyak. Kenapa? Karena Allah yang berikan bonus semua itu. Yang kedua Pak, innalillahi itu menunjukkan Allah Maha benar, tidak pernah keliru. Yang pertama, Allah Maha tahu, tidak pernah bodoh. Yang bodoh itu kita. Yang kedua, Allah Maha benar, tidak pernah keliru. Yang banyak keliru itu kita Pak. Allah Maha benar atas setiap keputusannya. Kita saja yang sering menyangka Allah Maha keliru. Ya Allah, kenapa saya dilahirkan harus di Indonesia? Kenapa saya tidak dilahirkan di Brunei Darussalam? Ada apa dengan Brunei Darussalam? Brunei Darussalam itu tidak ada orang miskin sekarang. Zakatnya saja Pak sudah lempar ke Kalimantan. Jadi kalau ada hadis nanti di antara ciri kiamat itu zakat sudah tidak ada yang menerima. Salah satunya Ustaz di Brunei sekarang tidak menerima zakat orang, karena semua orangnya orang kaya. Terus kemanakan zakatnya? Mentas ke Indonesia, ke Malaysia. Ternyata Bapak beberapa hari ini mungkin ya, di satu bulan ini kita melihat berita Brunei Darussalam itu kalau mobilnya saja Pak, keren-keren. Presiden mobilnya bagus itu. Kemudian guru ngaji pertama ngajar itu mereka itu gajinya saja udah di angka 6 juta baru pertama masuk. Guru yang bukan guru agama, bukan guru ngaji, di bawah itu 5 juta. Nanti kalau sudah diangkat jadi pegawai negerinya Pak, itu 2 sampai 3 kali lipat. Terus kita tiba-tiba ngobrol, ya Allah, kenapa saya lahir di sini? Kenapa saya nggak lahir di Brunei? Allah Maha benar atas keputusannya. Mungkin kita menyangka kita hidup di sana lebih baik, belum tentu. Bisa jadi salah labar di itu Bapak. Di sini mah kita sabar banget. PPKM juga ditambah lagi, kita sabar. Walaupun sabarnya bukan diam, ya. Nanti kita akan lihat sabar seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sabar itu bukan diam. Sabarnya Nabi Ibrahim itu bukan diam Pak. Saat Zulaiha mengejarnya, tidak diam. Kan kalau nanti tiba-tiba diam Pak sejarah ya, kemudian terjadilah hal yang tidak diinginkan, nanti kita pun akan begitu. Sabar itu, sabar teh cicing, diudak mah cicing ulah lulumpatan. Bukan itu. Justru apa sabar itu? Bergerak, bertindak gitu. Nah diantaranya hindari maksiat, semakin taat kepada Allah, dan bersabarlah terhadap musibah yang kita terima. Maka yang kedua Pak, innalillahi itu Ibu, Allah Maha benar. Maka jelas Pak, al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu dari Allah. Yang ketiga Bapak Ibu, Allah itu Maha adil adik-adik. Allah Maha adil. Jadi innalillahi itu kita milik Allah Pak, Allah Maha adil, yakinkan itu. Gak boleh adapun protes. Saya pernah dengar Pak ada orang yang protes, ya Allah, Allah mah teu adil, urang mah miskin batur beunghar.
Ya Allah, kenapa saya bodoh? Kenapa orang pintar? Kenapa orang lain pintar? Allah tidak adil. Yang tidak adil itu bukan Allah, Pak, tapi manusia. Yang tidak adil itu bukan Allah tapi manusia. Lawan dari adil itu adalah zolim, Pak. Allah tidak pernah zolim. Yang zolim itu manusia. Dan sayangnya Bapak Ibu adik-adik, yang jadi manusia itu kita. Berarti yang zolim siapa? Kita. Zolim terhadap siapa? Diri kita sendiri. Apalagi kepada orang lain akan digugat nanti, Pak. Untuk diri sendiri saja repot, Pak. Zolim terhadap diri, misalnya diberikan sehat tapi tidak taat, itu zolim. Diberikan sehat mata tapi tidak baca Quran, itu zolim. Diberikan sehat kaki tapi tidak berangkat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, itu pun zolim. Saat diberikan pandai berbicara, mulut bisa ngobrol tapi masih sering mengobrolkan orang lain daripada mengobrolkan kebaikan-kebaikan, maka itu pun kezaliman. Wat'u syai'in fi ghairi mahilihi, menyimpan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Maka Bapak Ibu hadirin punten, Allah mah dolim, manya PPKM teh Jawa Bali wungkul. Pak punten, yang dolima bukan Allah, yang dolima pasti manusia. Terus siapa yang ngatur PPKM? Nah, itu yang dolimnya gitu, Pak. Tahu dari mana Pak manusia itu dolim? Dari Al-Quran, dan kita sadar benar itu. Surat Ibrahim ayat 34, Pak, di ujungnya Allah sampaikan setelah kalimat wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha, Allah sampaikan innal insana, sesungguhnya manusia itu la zalumun kafar, benar-benar zalim, benar-benar kufur. Jadi siapa yang benar-benar zalim? Kita, Pak, bukan Allah. Allah mah dolim, kenapa turun hujan hanya di situ saja, di sini tidak, di sini kemarau? Allah tidak zalim, Pak, yang dolim itu manusia. Makanya saat kita melihat kerusakan di muka bumi ini, Pak, surat Ar-Rum ayat 41 yang 42. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina, serusaknya oleh siapa, Pak? Kezaliman manusia. Maka hadirin wa iman, pastikan Allah itu maha adil. Inilah innalillahi. Yang keempat, selain innalillahi, mohon maaf, selain yang tiga tadi, yang keempat adalah yakinkan Allah itu maha bijaksana. Allah maha bijaksana. Jadi Allah itu tidak pernah mengingkari, tidak pernah salah kaprah, Pak. Allah itu bijaksana. Inilah keyakinan yang harus kita yakini benar. Innalillah, kita milik Allah. Maka saat kita innalillahi, Pak, ada bagian kedua, wa inna ilaihi rajiun, kita pasti kembali kepada Allah. Karena adik-adik saya akan meninggal, Bapak Ibu, bukan nomor urut, Pak, tapi nomor cabut, terserah Allah. Maka persiapkanlah saat berjumpa dengan Allah, kita akan diadili oleh Allah. Persiapkan 4 hal. Apa 4 hal ini? Yang pertama, Pak, perbanyak bekal. Yang kedua, persedikitlah beban. Yang ketiga, perbanyak pembela. Dan yang keempat, Bapak Ibu, adik-adik, persedikitlah penggugat. Pastikan saat berhadapan nanti dengan pengadilan Allah, yang pertama perbanyak bekal. Tidak ada bekal kita, Pak, kecuali amal soleh. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Man amila amalan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Pokoknya amal soleh. Setelah kita beriman, amal soleh perbanyak. Semua bentuk amal soleh, Pak. Hanya sayang, amal soleh bukan amal baik menurut kita, tapi menurut Al-Quran dan Sunnah. Makanya diatur amal soleh itu syaratnya 3. 1, nawaitunya harus karena Allah. Surat Al-Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Harus karena Allah. Di dalam surat Al-An'am 162, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang pertama, Pak, amal soleh baru dinamakan amal soleh kalau niatnya karena Allah. Kalau sudah niat karena lain, syirik. Yang kedua, bukan hanya niatnya karena Allah, tapi surat Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian mencintai Allah, niatnya sudah karena Allah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka syarat kedua amal soleh itu harus mutabaah, harus mengikuti Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak apapun amal kita tapi tidak mencontoh Nabi kita, itu tidak jadi amal soleh. Yang ketiga, Pak, amal soleh baru dinamakan amal soleh, Ibu, kalau mujahadah.
Tidak satu kali, dua kali Bapak Ibu menemukan dalam ayat Quran yujahidu setelah amal soleh jihad. Misalnya dalam bab hijrah apa begitu ya? Innalladzina hajaru wajahadu. Dia itu orang yang hijrah dan saat hijrahnya dia jihad serius. Maka yang ketiga baru dinamakan amal soleh kalau adik-adik serius. Sholat serius, pengajian serius, baca Quran serius. Kalau banyak main-main dan bercandanya itu belum amal soleh. Kan begitu. Serius itu semuanya dipersiapkan, baru dinamakan amal soleh. Maka Bismillah Bapak Ibu, duduk di kita di sini pun mudah-mudahan dinilai menjadi amal soleh. Berangkatnya, pulangnya, membantu keluarga itu juga, menafkahi keluarga, taat kepada orang tua, adik-adik, hormat kepada orang tua, itu pun bagian dari amal soleh. Mudah-mudahan Allah mudahkan itu. Yang kedua, Pak, saat kita akan berhadapan dengan Allah, pastikan harus mengurangi beban. Yang pertama perbanyak amal, yang kedua persedikit beban. Beban bapak-bapak nanti berhadapan dengan Allah apa, Pak? Dosa. Ibu-ibu dosa. Adik-adik nanti mati bebannya apa? Selain dosa? Harta, hutang. Gak punya hutang? Bapak ada dua. Yang pertama adalah dosa, yang kedua adalah hisab, Pak. Yang pertama beban kita dosa. Makanya Pak, Bu, adik-adik, nanti di akhirat bisa jadi Pak, catatan amal soleh kita tidak cukup membeli surga. Tapi ada satu catatan, diantaranya adalah catatan istighfar. Makanya di dalam surat Nuh ayat 10, 11, 12, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Di surat Ali Imran 133 menggunakan kalimat khusus wasari'u ila magfirah. Nah ternyata Bapak Ibu, kita diisyaratkan bisa jadi Pak, kita masuk surga bukan karena amal yang banyak, tapi karena ada catatan istighfar yang banyak, dosa kita dihapuskan oleh Allah, masuklah surga kita, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Pak, beban kita itu hisab. Adik-adik kalau kehilangan sesuatu sedih atau bahagia? Sedih? Ibnul Qayyim al-Jauziyah Pak, kalau adik-adik sedih, bapak-bapak apalagi gitu ya. Karena bapak-bapak pernah kecil. Ini kan anak kecil. Anak-anak, bapak-bapak pernah jadi anak-anak. Kalau anak-anak mengatakan kalau kehilangan sesuatu sedih, bapak-bapak pun pasti sedih. Pak, Ibu, Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah pernah mengatakan, siapapun yang kehilangan sesuatu merasa sedih, Pak, berarti dia tidak tahu hakikatnya akhirat. Saya ulangi. Jadi kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, siapapun yang kehilangan apa yang dimilikinya kemudian dia bersedih, maka dia tidak tahu hakikatnya akhirat. Contoh Pak, saya punya handphone saya hilang. Orang umum akan sedih, tapi orang yang tahu akhirat Pak, dia akan bahagia. Kenapa bahagia Pak? Karena saat handphone ini hilang, berhentilah hisab atas handphonenya, berkuranglah hisabnya Pak. Hilang ini. Kalau sekarang saya pakai handphone ini akan dihisab terus. Saya chat siapa, saya upload apa, saya ngetik apa, semuanya dihisab Pak. Tapi saat ini hilang, selesai sudah Pak. Berhentilah hisab itu. Maka pastikan bapak-bapak yang punya sepedanya ada 3, pastikan dipakai semuanya ke masjid. 1 buat sholat subuh, yang kedua sholat duhur asar, yang ketiga maghrib isya. Biar hisabnya jelas untuk kebaikan Pak. Kadangkala sepeda itu hanya sampainya ke Pangandaran, sepeda itu sampainya kemana, tapi ke masjid tidak pernah sampai Pak. Itu pun akan dihisab. Maka lebih enak lagi kalau punya sepeda 3 Pak. Ada 2 yang harus diputuskan. 1 berikan kepada orang lain yang membutuhkan, atau yang kedua jual, selesai Pak, hisab kita berkurang. Adik-adik, bajunya ada berapa di sini? Banyak, tapi dipakai semua. Ibu-ibu pastikan yang di rumahnya banyak bajunya tapi tidak dipakai Pak, itu akan dihisab, memberatkan nanti. Baju itu ada yang hanya dipakai punten Pak ya, karena punten pakaian bapak-bapak, saya, ibu-ibu, seharusnya pakaian kita itu adalah pakaian sholat kita. Kadang-kala Pak ada pakaian yang khusus dipakai khusus, misal nikahan tapi tidak dianggap sholat, berarti hanya akan bertemu dipakai saat pernikahan saja. Yang paling mahal kan wisuda. Seumur hidup sekali wisuda mah, kecuali mau dipoto doang ya.
Ya itu wisuda Pak, 4 tahun sekolah dipakai cuma sekali saat wisuda, sudah habis itu nggak dipakai lagi. Nah, pastikan itu untuk apa nanti? Biar tidak hanya simpan jadi kenang-kenangan Pak. Kita mah hanya ingin kenang-kenangan. Itu belum tuh jadi kenang-kenangan yang indah Pak. Tapi bisa jadi beban berat hisab kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Biar lebih ringan Pak hisab kita. Pastikan semuanya terpakai. Kalau tidak mau, pastikan putuskan 2 hal. 1 berikan kepada orang lain. Yang kedua jual, sudah selesai. Inilah beban. Yang ketiga Pak, kita akan berjumpa dengan Allah Bapak Ibu adik-adik, maka pastikan perbanyak pembela. Siapa pembela kita nanti di akhirat Pak? Orang-orang soleh Pak. Ibu-ibu siapa yang membelanya? Orang-orang soleh nanti. Adik-adik siapa yang membelanya? Orang-orang soleh. Teman-teman ini yang soleh pada soleh semuanya akan menjadi pembela kelak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin banyak pembela kita Pak, semakin banyak kita berkumpul dengan orang soleh, semakin banyak pembela nanti di hadapan Allah. Mohon maaf Pak, saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, kita insya Allah jadi saksi kebaikannya atas mereka. Dan itulah pembela, kita jadi pembela untuk mereka-mereka. Apalagi yang sudah jelas terasa kebaikannya banyak sekali, insya Allah kita semua jadi pembela untuknya. Dan yang keempat Pak, persedikitlah penggugat. Ya Allah Pak, saya tidak membayangkan, saya punya anak istri, tiba-tiba saya zalim selama hidup ini kepada istri dan anak-anak saya, maka nanti di akhirat Pak, jangankan untuk satu negara Pak, untuk satu keluarga saya Pak, istri nanti menggugat saya, anak menggugat saya karena saya zalim Pak. Capek Pak. Apalagi mohon maaf Pak, jika yang didolimi ini setengah dari Indonesia, nggak usah semuanya Pak, setengahnya aja, 130 juta orang Pak, ngantri nanti menggugat, maka pastikan sedikitkan penggugat. Artinya kurangi kedoliman kita Pak, karena nanti akan digugat kita di akhirat. Ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu, karena kita akan berhadapan dengan Allah, kita yakin milik Allah, maka yakini 4 ayat. 1. Al-Muluk ayat 15, Al-Jumu'ah ayat 9, Ali Imran 131, dan Az-Zariyat ayat 50. Karena kita milik Allah, kita akan kembali kepada Allah. Tadi milik Allah itu Allah Maha Tahu, Allah Maha Benar, Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Kemudian kita akan kembali yakinkan, perbanyak amal kita, persedikit beban kita, perbanyak pembela dan persedikit penggugat kita. Maka ada 4 ayat Pak di ujungnya tentang innalillahi ini, kita milik Allah. Surat Al-Muluk ayat 15, Al-Jumu'ah ayat 9, kemudian yang ketiga Ali Imran 133, dan yang keempatnya surat Az-Zariyat ayat 50. Yang pertama, saat kita yakin innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka yakini benar Pak, huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihim nusyur. Bapak Ibu adik-adik, coba dicek ayat ini. Apa kaitannya dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Karena kita yakin kita milik Allah Pak, kita akan kembali kepada Allah, maka yakinkan urusan rizki itu urusan Allah Pak. Kata Allah Pak, urusan rizki itu, kata Allah, famsu, jalan saja jalan, fi manakibiha, di pundak-pundaknya bumi ini, jalan saja. Jadi untuk urusan rizki Pak, cukup jalan. Wa kulu mirizkihi, dan makanlah rizki dari sebagian yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Ini rumus Pak, karena kita yakin kita milik Allah, kita kemudian akan kembali kepada Allah. Yakinkan Pak, urusan rizki itu begini, cukup jalan saja jalan. Tapi jalan bukan berarti kemudian dia jadi pemalas. Ini pernah Pak di zaman Imam Hasan Al-Basri, ada muridnya datang, wahai Imam Hasan Al-Basri, tadi saya melihat ada 2 burung. Burung yang satu cacat, dia tidak bisa terbang, kakinya juga tidak ada, dia hanya di situ saja diam. Tapi ternyata mendapatkan rizki dari temannya yang satu. Yang satunya dia ngambil rizki, kemudian dikasihkan kepada burung yang satu. Kemudian muridnya Imam Hasan Al-Basri datang kepada Imam Hasan Al-Basri, mengatakanlah dia, wahai Imam Hasan Al-Basri, saya ingin seperti burung yang diberikan rizki oleh temannya. Besok-besok saya nggak akan kerja karena rizki sudah dijamin oleh Allah. Apa kata Imam Hasan Al-Basri Pak? Kamu kenapa tidak mikir jadi burung anu ngapung?
Biar kamu jadi dapat kebaikan lebih. Kamu maksimal usaha nyari rizki, nyari harta, kemudian kamu jadi kebaikan untuk yang lain. Orang lain jadi dapat kebaikan dari kebaikan kamu bekerja. Jadi kita bekerja niatnya karena Allah, memberikan nafkah untuk keluarga, dan lebihnya kita infak sedekahkan, begitu Pak. Dan inilah kata Allah, wa kulu mi rizkihi, jalan saja, teratur. Makanya Pak, Siti Hajar ini orang sabar, anaknya pun dikategorikan sabar dalam surat As-Saffat ayat 103. If'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Siti Hajar mencontohkan sabar kepada anaknya, anaknya pun jadi sabar. Bapak, Ibu, adik-adik, ternyata luar biasa Pak. Sabarnya itu diuji di situ, di tengah padang pasir yang tidak ada apa-apanya. Dia hanya jalan Pak, lari-lari kecil, itu hanya segitu saja sudah. Dan ternyata itu pun hanya bentuk ikhtiar saja, karena keluarnya itu dari kaki anaknya Pak. Kalau dari awal tahu bahwa air akan keluar dari kaki Ismail, Bapak Ibu nggak usah lari-lari capek-capek. Tapi inilah Pak, kita dinilai karena bekerjanya, kita dinilai karena mencari nafkahnya. Keluarnya rizki terserah Allah dari manapun. Bisa jadi Bapak habis-habisan mencari nafkah, tapi Bapak tidak mendapatkan apapun, namun anaknya sekolah sampai S3 gratis. Niat Bapak cari uang banyak biar anaknya sekolah S1, S2, S3. Tapi ternyata Allah tidak berkata begitu Pak. Cuman maksudnya tetap sama. Bapak ternyata tidak cukup menyekolahkan anak S1, S2, S3, tapi Bapak tetap maksimal ikhtiar. Walaupun tidak cukup, ternyata anaknya dapat beasiswa S1, S2, S3. Bagi Allah sangat mudah. Inilah jalan saja sudah. Berikutnya yang kedua Pak, karena kita yakin innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allah memerintahkan kita ibadah. Bagaimana kalau urusan ibadah? Bagaimana kalau urusan zikir kepada Allah? Apakah jalan atau bagaimana? Allah sampaikan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah. Sampai ayat ini Pak, ini kaitannya dengan Jumat. Tapi kalimat berikutnya bukan hanya Jumat tapi lebih umum. Fas'au ila dzikrillah. Maka bersegeralah zikir kepada Allah. Secara khusus berkaitan dengan Jumat, secara umum berkaitan dengan ibadah kepada Allah, dengan mengingat Allah, apapun itu, apakah sholat, apapun itu, apakah baca Quran, saum, infak, sedekah, jangan lalai, tapi fas'au, bersegeralah. Kalau urusan rizki, jalan saja. Adik-adik nanti disuruh makan, jalan saja, nggak usah pada lari-lari kebagian kok. Tapi saya kebagiannya terakhir biasanya banyak asobah. Nanti pas terakhir, ini saya kok gak kebagian, pasti dimasakin baru lagi, jadi lebih banyak lagi, lebih hangat lagi. Tenang, gak usah repot, jalan saja. Tapi urusan adzan, urusan kebaikan, lari. Adzan jangan diam, lari. Qomat baru jangan lari-lari. Di kita jadi kebalik, yang lari apa? Qomat, takut ketinggalan masbuk. Padahal itu pas adzan, bahkan sebelum adzan ada lari, biar apa? Adzan. Nah ini fas'au ila dzikrillah. Urusan baca Quran jangan nanti-nanti, segera. Urusan saum jangan nanti-nanti, segera. Banyak Pak yang nanti akhirnya keburu mati. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, ayatnya surat Ali Imran ayat 133. Saat perjalanan hidup Pak, kita yakin kita milik Allah, kita akan kembali kepada Allah, tapi kita pun tidak lepas dari dosa. Tidak mungkin yang hadir saat ini tanpa dosa. Semua ada dosanya. Maka kata Allah, wasari'u ila magfirah. Segeralah meminta ampunan Allah. Bapak Ibu, perbedaan antara sari'u dengan is'au. Kalau segera untuk zikir kepada Allah, itu bersegera dengan penuh persiapan. Mau sholat itu persiapan wudunya sudah bagus, bajunya baju yang terbaik, libasut taqwa. Kemudian minyak wangi jangan lupa, persiapan Pak. Kalau zikir pas'au. Tapi kalau taubat, wasari'u, segera lari tanpa berpikir panjang Pak, langsung ucapkan astagfirullah. Melakukan dosa jangan timbang-timbang, langsung istighfar. Nggak usah pakai baju baru dulu baru istighfar. Nggak usah nunggu kemudian kita mandi dulu baru istighfar. Langsung saja.
Beda dengan Jumatan, Pak. Beda dengan mau sholat, harus tertib walaupun cepat tapi penuh persiapan. Tapi adapun dengan dosa, jangan ada pertimbangan apapun, segera istighfar meminta ampun kepada Allah. Yang terakhir, hidup kita tak mungkin tanpa masalah. Allah sampaikan pada dalam surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang pasti akan mati, yang muda yang tua semua mati. Tapi sebelum mati kata Allah, wa nabluukum bisyarr, kami akan uji dulu dengan keburukan, wal khair, dan kebaikan. Tidak mungkin hanya satu, ujiannya mesti dua. Kalau tidak buruk baik, kalau tidak baik buruk. Dua-duanya akan tiba kepada kita, baru kita meninggal dunia. Maka jika kita mendapatkan ujian ini, apa kata Allah Bapak Ibu? Surat Az-Zariyat ayat 50, fafirru ilallah, segeralah lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, lari kepada Allah, berarti kita akan bersyukur. Buruk yang kita terima, lari kepada Allah, berarti kita akan bersabar. Hadirin wa iman, inilah bahasan kita pada sore ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terlebih untuk saya yang menyampaikan, dan umumnya bagi Bapak Ibu yang hadir, adik-adik yang saat ini terus di sini. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kekuatan untuk kita semua. Terus mohonkan doa Bapak Ibu, adik-adik, mohon mudah-mudahan doa kita diijabah Allah. Saya kira tidak salah kita berdoa seperti doanya Nabi Ibrahim. Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Waktu itu Nabi Ibrahim pernah berdoa, ya Allah jadikanlah negeri ini, waktu itu adalah Makkah, dan jadikanlah negeri ini aman, dan jauhkanlah diriku dan keturunanku menyembah berhala. Saya kira doa ini dipakai di kita pun cocok, Pak. Rabbi ja'al hadzal balada amina, ya Allah jadikan negeri ini Indonesia amina, aman, wajnubni wa bani anak budal asnam, jadikan aku dan keturunanku orang-orang yang tidak menyembah berhala. Bisa jadi Pak, berhala di Mekah dengan di sini berbeda. Berhala di Mekah saat itu adalah memang patung-patung yang disembah, di Ka'bah disembah di sana. Bisa jadi sekarang berhala-berhalanya bisa jabatan, bisa harta, bisa apapun yang menjadi berhala. Mudah-mudahan terus berdoa kita, negeri ini, diri ini disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa istiqomah dalam beribadah, dan pada akhirnya kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.